Alright, selamat datang di apa ya nama acaranya ya? Sugan Di Flexcon Podcast. Hari ini saya cukup Sugan grogi karena saya dikelilingin sama para punggawa dan pelaku industri kreatif Bandung. Mantap. Saya kenalin dulu lah. Ada Vidi dari Maternal Disaster, Ginar dari Mankind, dan Fahmi dari Hijack. Tepuk tangan dulu penonton. Guys, tadi jalan ke sini dengerin lagu apa? Marginal Man. Marginal Man. Marginal. Bukan Marginal Jakarta kan? Bukan, Marginal Man. Punk rock itu. Ini punk rock juga. Oh, punk rock juga. inget aja. Kalian tadi Orang doaan soalnya ke radio. apa? Radio. Oh, radio tipenya suka yang random berarti musiknya. Di jalan sih sebenarnya orang soalnya. Bluetooth aing ting kunaon error ke mobil. Jadi ieu geus Mun radio sih gara 4 Sal bulan. Priadi biasana. 4 bulan. Ngadeun radio anjing. Oke. Nah, saya tuh sering lihat banget Mas Ginar nih di sosial media, dia pagi-pagi itu udah standby di kamar 7 di coffee di kamar 7. Itu udah Masuk. nah, itu udah saya udah hafal betul lah gitu. Tapi saya pengen nanya kalian kalau sarapan di Bandung pagi-pagi suka sarapan di mana? Vidi, sarapan. Bubur. Kamu buburnya diaduk apa di render? Enggak diaduk. Oh, kamu bukan tim diaduk ya? Kenapa tuh? Nggak diaduk. Kebiasaan Katanya aja. yang nggak diaduk tuh rada-rada psikopat, benar nggak sih? Aing tuh diaduk. Ya katanya itu di risetnya. Diaduk atau enggak diaduk bubur? Bubur dua-duanya sih gua. Oh, dua-duanya lebih psikopat berarti ini. Biar enggak bentrok lah. Biar Sarapan bisa- di mana, Mas? Biasanya pagi-pagi. Enggak, buburnya di mana? Tadi Enggak, ya buburnya di mana? Ke kantor kan paling ya. enggak deket Borma ada. Borma Ciputra ya Oke. ada. Kurang mah di mana? Sebenarnya di Imas sih. Mana di imah ya? Oh, sarapan Soal di rumah. bikin sendiri atau ada yang buatin? Enggak. Kadang bikin sendiri. Kadang Bikin apa? lebih banyaknya buat Apa Mas? French toast atau apa gitu? bikin goreng. Mas Fahmi apa Mas? Rekomen. Kalau weekend lah, weekend tuh pagi-pagi sehari-hari sih orang mau misalnya di Oh, luar. cemilan berarti ya. Nah, orang ya dahar. Orang kerja jarang sarapan, tapi biasanya mun keur di imah indung urang dar baca. Bacang hanet Mas. Baca. Tapi bacang Braga gimana? Rate-nya? Aduh, saya suka yang lebih old school aja. Anjir, lebih nggak OG ada ya. jando-jandonya. Oh, nggak ada jatuh sama benar. Susah. Kalian ini kan ya tadi saya sempat mention di awal, kalian tuh orang-orang kreatif lah gitu ya. Lahir di ranah desain segala macam, industri clothing. Tapi saya pengen tahu kebiasaan kalian kalau pagi-pagi kalau mau pergi, kalian membutuhkan waktu berapa menit untuk nentuin outfit buat berangkat. Oh. Kalau saya nih, saya mah biasanya bisa sampai kedua kali, udah nyampe mobil, bisa balik lagi ke kamar, ganti lagi. Kalian cenderungan gitu nggak? Siapa dulu? Kamu dulu. Oh. 3 detik paling. Anjing. 3 detik. Oh, jadi nggak ngelihat pakai apa ya? Enggak. Sesuai Jadi, mood apa yang ada gitu? di paling atas atau ngambil celana yang udah dipakai kemarin, misalnya yang udah digantung pakai langsung bread gitu. Dan kan nggak pernah kemana-mana juga, jadi hanya ke kantor udah. Ya kan ke kantor juga ketemu klien, Oh iya. tamu, apa Tapi kan gitu. kalau saya sih berpikir gimana orangnya sih, bukan dandanannya. Wah, gimana ya? Soalnya ya. Enggak, Tapi hari ini nyetel dong. Hari Enggak. ini konsep pasti. Enggak. Ini konsep. Kalau- Kalau biasanya kaos biasanya. Enggak, kalau orang yang kemarin ketemu saya 2 hari kemarin gini juga sama, nggak berubah gini. Beneran. Sama pisan gini. Jadi nggak banyak mikir lah, udah yang ada di Nggak. atas. Kecuali kalau ke nikahan gitu, rada di itulah. Di pantas-pantas gitu ya. Pantas ya. Mas Ginar, kayaknya nih Mas Ginar mah agak persiapan agak banyak ya? Enggak justru. Oh enggak juga. Biasa ya. Saya tuh bisa pakai kaos yang sama seminggu 2-3 kali. Seminggu Sebenarnya- sama bener. Berarti beres dipakainya gantung dulu kan? Enggak, langsung dicuci. Oh, langsung dicuci. Jadi sama yang masuk ke kamar duluan yang udah disetrika itu saya ambil, tapi itu biasanya yang udah saya pilih dulu sebelumnya. Ini. Nah, rotasi itu biasanya di 2 minggu ke depan. Udah bosan ya pakai kos-kos yang kemarin gitu. Konsep Udah. juga ya itu ya sebenarnya. Iya. Iya, Zodiak apa Mas? Leo. Oh Leo. Iya. Tapi nyet tahu ya. Leo. Seminggu mah bisa mengulang Sama ya. baju yang sama. Apalagi celana ya biasanya celana Oh. lebih sering Kayak pokoknya cuci pakai gitu. Kalau celana dalam Ya ganti atuh. Tiap hari ganti. Tiap hari. Ayo nanti sih jigana. Hah?
Ayeuna henteu. Lupa. Serius mas. Tapi ini mah nggak apa ya, nanya tipikalnya brief atau pakai boxer? Brief. Brief ya. Pakai Sekarang brief. 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 Oh, kadang pakai boxer. Kadang pakai boxer. Boxer dirangkap lagi sama celana gitu? Enggak, boxer doang. Oh, boxer mah kalau di rumah kan. Enggak, kadang pakai boxer pakai celana gitu. Oh, jadul ya. Nggak Kadang jauh. enggak, maksudnya kayak tadi sih. Boxernya ini nggak Flames bukan mereknya? Oh, bukan. Apa ya? Uniqlo. Pokoknya yang ada itu aja yang paling dekat Ah. aja. Itu aja yang diambil gitu. Ya, itu yang paling dekat diambil. Jadi nggak pernah ya sampai kayak saya tuh nyampe teras teh balik lagi ke dalam ganti lagi. Oh, nggak pernah. Nggak pede gitu. Enggak pernah itu. Belum pernah. Mas Fahmi kayaknya Sama juga. Oh, sama. Berarti saya Jika Rada aneh, kamu Om. doang deh. Sama ada paling atasnya. ada labil soalnya. Paling atas yang ada. Dari atas ya udahlah gitu. Oke. Nggak, karena yang paling atas menurut gua tuh udah lu pilih. Oke. Itu yang nyusunnya siapa berarti? Ya gua Mbak Istri. ART. belum ada. Sorry. Partner gitu ya. Enggak, dinner kayak gini nih kamu paling atas. Emang rapi. Nggak, ada biasanya gara-gara ya bahasa Indonesia ya. Ya kalau belanja kaos tuh bukan rutin juga sih, sebenarnya agak jarang kalau belanja dari sini ya. Cuman kalau lagi traveling gitu, kaos karena emang daily pakai kaos lah gitu ya. Ya. Jadi kayak belanja kaosnya banyak gitu. Maksudnya yang udah kayak udahlah makin kesini makin nyari yang simple gitu. Oke. Jika kieu gitu. Nah, ngomong-ngomongin kaos, Mas. Saya jarang lihat Mas Ginar pakai kaos band. Ada nggak di tumpukan itu koleksi kaos band? Udah gua jual semua. Kayak udah Lah, kenapa, kayaknya Mas? Kenapa? Hijrah. hijrah bener. Tah teuing dia tadi. Soalnya orang enak geus rada. Apa tuh yang terakhir kaos band yang dipakai? Saya pengen tahu nih. Musiknya apa ya? arahnya kemana nih? Dulu mah sering. Apa sih? Import kan, band luar kan gitu ya? Ya, Rata-rata. banyaknya elektronik sih. Oh, kayaknya. electronic Banyaknya. music ya. Justice gitu ya. Justru enggak ya. Da. Dulu nggak pernah punya gitu, punya. Enggak punya. Justice. Armin kali ya. Armin Van Buuren. Kela naon ya terakhir. Apa sih yang logonya gitu teh? Alan Walker. Alan Walker. Alan Walker. Berarti sekarang mah udah jarang pakai kaos band, pakainya Jarang. brand tapi yang simple-simple gitu ya. Heeh. Oke. Nah, kita ngomongin brand, masuk ke ranahnya mereka nih, yang ahlinya mereka nih. Kita ngomongin fashion, oke? Tapi sebelum jauh ke sana, kan jarang nih audiens yang tahu backgroundnya mereka, terutama masa kecilnya mereka lah. Gitu. Nah, saya pengen tahu dari mulai Fahmi dulu deh, Mas Fahmi. Waktu kecil, sebenarnya cita-cita jadi apa sih? Cita-cita jadi arsitek. Wah, anjir. Standarnya koil seru banget ya. Oh, jadi arsitek. Aku adalah arsitek ya. Tapi ya itu karena di lingkungan keluarga banyak arsitek jadi Oh, kayak gitu. kabita. Gitu. Tapi dari akademis atau jalur karir itu ada mengarah ke sana nggak? Tidak ada sama tidak ada sama sekali. dong, pastinya. Ikutan Villa Merah gitu apa enggak tidak ya? tidak ada. Oh, nggak ada. Berhenti di SD ketika tahu ada olahraga yang lebih seru gitu. Apa tuh? Saya basket dari dulu sebenarnya. Oh, Abas. Abas. Oh, Ketemu tenis gara-gara Ginar terinfluence. berarti suka olahraga ya? Suka. Jadi nggak ada sama sekali cita-cita dari kecil tuh kayak udah aja lupa aja kan? Skip aja ya? Skip aja pas udah tahu olahraga. Oke. Tapi ilmu, keinginan buat kayak pengen jadi arsitek masih tetap ada nggak? Nggak ada deh. Nggak ada juga? Ada siap. Udah, ya lost lah itu, Udah Bang. lost itu, udah lost. Waktu Oke. kecil tapi ada kayak, wah keren deh. Mas Ginar, untuk kecil deh. Sama arsitek. Oh iya? Ngelihat siapa tuh arsitek? Keluarga. Tan Siang Ai. Can aja, can wow. Gara-gara nggak tahu kenapa dari kecil kalau tiap pelajaran kesenian apa sih namanya? KTK. Enggak, KTK. bener. KTK sih. KTK. Kesenian. Bener kan? Kerajinan Kalau tiap tangan bikin dan apa kan kesenian. bebas Kerajinan tuh. tangan. Entah kenapa selalu bikin maket. Terus Dari kecil? SD. Oh, dari SD? Terus udah sampai lulus SMA juga masih trying mau pengen masuk arsitek. Mau apply Unpar, udah ribut di rumah. Set. Katanya gue bodoh lah hitungannya. Memang bener tapi kakak gue Oh, kayak bangga gitu. Tapi memang bener tapi. Tapi orang lu pintar tuh tuh jangan yang mengakui pikir. dirinya Iya, bodoh. benar. Kalau orang pinter, Orang yang mengakui dirinya bodoh. oh iya benar. Kalau orang yang mengakui Berarti dia dirinya pinter. berarti Pinter benar. beneran. Taruh aja ngaku Enggak, tapi sana orang Oke. keke. Oke. Nah, lanjut Mas. Kakak gue kayak nyuruh apa? Nggak ada ya, lu pikir apa? Arsitek ngegambar doang, ada hitungannya ini fisika bla bla bla. Ya.
Udah ribut-ribut akhirnya nyokap tuh nyuruh gue kayak udah kasih aja lah gitu. Suruh beli formulir kan belum tentu masuk katanya. Ke Unpar nih beli. Pas lagi ngantri mau beli formulir. Mas, kalau dari jurusan IPS tuh nggak bisa. Wah, anak IPS lah. Yes. Iya, udah Nggak bisa kalau dari IPS. nggak boleh. Masa sih? Harus IPA berarti. Harusnya itu. Karena ada matematikanya ya. zaman kita. Gua nggak tahu sekarang. Tapi tahu nggak sekarang IPA IPS bahasa itu dihapuskan di Ah, SMA? serius? Iya, jadi nggak ada. Oh. Jadi ISPA kan? amit. ISPA apa sih? Penyakit. Oh, Penyakit. iya. Kalau Vidi masa kecil, Vid, cita-cita Saya langsung gede. Sinkron. Langsung gede. langsung metal gitu. Nggak punya cita-cita sebenarnya dari kecil. Pernah Seriusan? punya cita-cita tuh justru satpam mall. Aduh. Anjing. Karena nggak ke BIP gitu lihat Karena mall. tuh kayaknya sih kalau malam-malam pas Suka kosong nongkrong di PI ini mah. Kamu ya. kayaknya kebanyakan nonton film apa yang nggak punya cita-cita serius? sampai Tapi jadi supir angkot pernah kepikiran deh. Anjing, jigana duitnya rea gitu. Gitu sih. Udah sisi. Tapi satpam mall pernah waktu kecil tapi sampai dewasa nggak ada cita-cita udah Soalnya kayak gampang sampai gitu, nyetir. sampai jalan maternal tuh nggak punya udah aja cita-cita. gitu. Ditanya gitu pas sekolah cita-citanya apa, Dek, gitu. Oh, yang gitu mah ada dokter, tapi yang gitu Standar. kan bukan cita-cita yang bener diinginkan. Tapi kalau biasanya suka ada pengaruh keluarga gitu kan. Kalau saya kan, kamu harus kerjanya di bank gitu. Mm-mm. Ada nggak gitu kayak gitu di Nggak ada. keluarga? Nggak ada juga, Keluarga cuek saya aja. nggak yang harus ini harus itu. Ah. Jadi Oh, gua ada si PNS sebenarnya. Cuman ya udah. Pegawai negeri Jadi, streetwear. Waktu itu masih disuruh masuk yang gitu-gitulah. Apa? Ya, ya. Hukum, apa manajemen. Ya. Tinggal coret-coret aja asal bilang masuk kan. Hmm. Udah. Pagi-pagi baca koran kan PNS mah gitu ya. Nggak keterima, ya udah. Swasta aja. Nah, kalau masih di ranah fashion, ada nggak sih sosok yang ngebawa kalian ke industri ini, yang nginspirasi kalian gitu, lokal lah. Kalau saya kan dulu, kalau saya pribadi dulu liatnya Ajis Susi. Gagap. Oh, Ajis Susi. blind wear. Dulu blind wear kan, blind to, tapi awal tahunya dari blind to see, cuman ngelihat dia tuh kayak stylish gitu kan. Pada waktu itu saya masih SMP lah gitu. Dia stylish, dia udah pakai New Balance, celana gombrang di linting dia, ini skateboard banget lah gitu. Terus kayak ini kerennya jadi dia gitu. Terus cari tahu, oh dia tuh ternyata punya band, punya blind wear, terus dia ada Riotic, distro segala macam. Akhirnya ada interest. Nah kalau kalian nih dari Vidi, ada nggak sih sosok seperti itu di Bandung yang kalian look up gitu? Atau mungkin dari saudara sendiri gitu? Saya ada sih. Siapa? Dimas. Adimas Haryo ya? Dulu waktu saya SMP, saya ngeliat dia hayang dia gitu, orang kumanya. Berarti zaman apa gitu ya? Zaman dia masih Balkot ya? 98, 99 kali ya. 2000. Anjir. Dia udah nggak band-bandan ya? Tekesten kan dulu kan? Dia Full dulu of Tekesten ya? Tekesten ya. Dulu udah nggak band-bandan. Adimas Haryo, Sarau Itu itu Lovet ada tapi. ya full head satu lagu. Satu Satu lagu. Itu OG lah di Bandung ya, Mas Dimas ya. Kalau Mas Ginar, Gue healthy sih. kakak ya. Lihatnya di mana tuh? Si kakak sebenarnya ya gara-gara gue kerja bareng sama dia agak lama. Terus Airplane ya? dari airplane. Tahun berapa Mas Terus- kalau boleh tahu Mas di Airplane? 2007 ya. Oh, 2007 ya. Terus? Enggak sih, sebenarnya kayak dia yang nyekokin gue sama brand-brand Jepang gitu. Dulu tuh gue masih nggak tahu apa-apa. Di situ kayak, Linar lihat neighborhood, double taps gitu. Anjing. Tapi gara-gara kakak nih, duit gue habis. Jadi BM gitu. BM Jadi, yang punya. wah orang sebut kita bala. Berarti dari tahun segitu udah dicekokin brand-brand Jepang gitu ya? Nggak, waktu itu. pas 2010 lah. Hmm. 2009, 2010. Itu zaman Airplane berarti Mas? Kela udah pindah belum ya? Gue tuh dari... THTC meren. THTC kali. Kayak kalau Mas Selfie mah zaman Airplane berarti. Iya. Enggak, airplane, ya THTC. Tapi gue ada di 16 Discal sebelumnya, lupa itu. Oh, Season Scale. Dari airplane bubar tuh kan, bukan bubar ya, masih ada sih. Tapi gue cabut ke... 16 scale dulu atau Airplane dulu? Dia lupa airplane dulu, timeline-nya pas. airplane dulu. Airplane dulu baru Udah. 16. THTC Lupa. 16. Airplane, Season the Scale, Airplane, Bukan Airplane. THTC, THTC. Baru Enggak, ke enggak. 16 scale. Dari 16 Discal ke THTC. Oh, jadi jeda dulu. Jadi waktu itu tuh gue cuma dipinjemin ke Away Oh. sama si kakak.
gua minjem dong si Ginar gitu misalnya. Ya, kurang lebih Loan, jadi loan. begitu. Nggak, Main jadi bola. pas THTC itulah ya, THTC Airplane, nggak tahu sih conversation mereka gimana gitu, terus katanya Tahu lah sebenarnya makan. Terus After ya si record. kakak cuma nitip ke si Awe kayak ini kalau gue udah punya brand baru lagi, si Ginar gue ambil lagi ya, gitu. Tapi di Airplane udah sebagai desainer dulu, Mas. Udah. Nah, tapi waktu itu kan tadi cerita belum tahu Neighborhood, WTAP segala macam. Terus Mas Ginar ngedesain itu inspirasinya dari mana? Sebelum tahu brand-brand Jepang. Belum ada. Oh, kalau itu Sosmed, udah kan? ada direction kan. Oh, Kalau oke. The brief kayak ya. pas di mana ya? Bisa di Airplane tuh waktu itu agak sempet kan juga new wave Ya, ya, ya. itulah. Masuk tuh desainnya emang briefnya udah gitu. Ya pas ke THTC kan udah beda lagi motor Ya. gitu. Kayak pas di THTC awal-awal deh, 2000 berapa ya? Gue juga agak lupa lagi. Tapi THTC itu masih ada nggak sih sebenarnya, Mas? Enggak tahu. Bubar ya? Tanya ke kakak. Oh, tanya Kak. Oke, Tanya nanti Kak. kita Ada, interview Kak. episode 2 langsung sama Mas Selvi aja. Kalau Vidi, di tongkrongan ada nggak abang-abangan yang cing, sih keren gitu? Nggak ada. ininya Sosok. sebenarnya mah kalau tadi tuh apa influence sebenarnya dari produknya sih. Saya tuh nggak tahu ownernya siapa. Oke. Kebayang nggak sih? Ya, kebayang. Jadi saya produknya dulu nih 347 misalnya ya. Hmm. Belum tahu tuh yang bikinnya siapa, desainnya siapa, ownernya siapa. Belakangan udah beberapa tahun kemudian baru tahu. Jadi mungkin kalau sosok ya itu Dendi, mungkin ya Om Dendi salah satunya lah. Oke. Kalau di tongkrongan mungkin yang ngajarin nyablon gitu ada Ato dari Venom. Ya. Kalau Venom Cimahi ya. influence di perusahaan gitu ya, ada Eben dari Badger gitu. Karena pernah kerja di sana, jadi influence itu teh ya itu influence lah gitu. Oke. Nah, tadi kan sempat ngobrolin perjalanan karir tuh dari Ginar, dari mulai THTC Airplane dan seterusnya sudah terjawab. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya saya pengen ngobrolin itu perjalanan karir. Kalau nggak salah dulu Vidi itu sempat jadi shopkeeper di Venom atau enggak sih sebenarnya? Enggak, Nongkrong aja. nongkrong. Nah, sampai ke maternal tuh perjalanannya gimana, Vid? Tapi dari dalam ranah ini ya, dalam industri clothing itu awalnya ya, nongkrong atau pernah jadi shopkeeper atau apa gitu. Sampai akhirnya jadi owner maternal. Kalau karir mah kan berarti kerja gitu. Iya, dari kerja. Kan kalau saya nih yang awal spesifik ke ranah clothing, misalkan fashion, dulunya shopkeeper di Truno gitu. Awal mulanya teh masuk kayak gitu. Habis itu jadi anak promo segala macam di arena segala macam gitu. Gini berarti kan saya nongkrong di Venom tuh. Karena sebelumnya suka main skateboard sama graffiti. Suka nongkrong pada di Venom tuh distro lah. Ya. Distro. Buat yang nggak tahu, Venom itu distro di Cimahi ya. Cimahi. Tahun berapa, Vid? Adanya dulu Venom, udah agak lama juga ya. Sama 2000 gitu ya. Nah, lanjut. Di situ teh memang si orang-orangnya anak-anak itu memang seneng nyablon sendiri, bikin stiker semua sendiri lah. Nah, karena nongkrong di situ jadi seru ikut-ikutan karena saya suka coret-coret. Kayaknya seru nih dikekaosin gitu doang sih awalnya. Itu Dari Venom. Venom Terus nongkrong. Terus dari situ tuh karena saya suka ngegambar, ngedesain, jadi suka ngebikinin band. oke. Stiker band dari zaman SMA tuh, stiker band-band kayak brand si Brest tuh Operation Head bikinin stikernya, bikin stiker, bikin artwork band. Dari situ mulai dari layout dan lain-lain. Jadi awalnya dari situ dulu, dari band lah. Nah baru ngerjain brand itu pun juga freelance, ada brand bikin gitu. Sampai akhirnya kerja tetap di Badger. Nah, di Badger tuh kalau nggak salah ada beberapa brand juga yang dikerjain sama Vidi tuh, yang kalau saya nggak salah ya, yang logonya pisau lipat. Volta, Nah, itu Volta. bukan saya itu. Oh, bukan. Desainer bukan juga ya? Bukan. Berarti dari Venom ke Badger langsung maternal. Nggak, jadi Venom, ngerjain tadi, band-band, lepasan juga, gitu ya. Venom Badger, ya itu paling Maternal. ada pernah punya brand beberapa lah di situ, ada Eastern, ada Joy Fresh, ada. Brand sendiri, pribadi? Ya enggak, banyak kan. Oh, barengan. Namanya apa? Eastern? Eastern, ada. Oh, sama bibir ya? Bukan. Oh, bukan.
Sotoy ini. Sama Danan, sama Boyan, sama Elang. Oke. Kristen. Yang denim bukan? Ya. Oh iya benar. Dede anonim. Aduh, Terus itu lagi nyari aset. habis itu ada Joy Fresh sama Dani, ya gitu. Yang gambar hiu, gambar paus ya. Paus. Oke. Ya gitu. Habis itu perjalanannya habis itu baru fokus ke maternal. Nah, sambil itu teh sambil kerjain maternal juga ada itu teh. Oh di Sambil di Badger di tuh masa-masa itu. maternal tuh masih ada. Alright, siap. Kalau Fahmi, setahu saya nih ya, ini jarang ada orang yang tahu. Dia dulu pernah jadi shopkeeper di Focus, benar nggak sih? Iya betul. Betul. Nah, itu awal mulai masuk ke industri ini nggak? Sebenarnya dulu jauh sebelum jadi shopkeeper itu saya dagang dulu malah di kampus, dagang ikan bakar. Oh, ini mah di luar industri clothing ya? Di luar industri ikan clothing, bakar. emang- Tapi bakat dagang udah ada gitu. Diasah Biasa. sambil kuliah. Oke. Gimana Terus ceritanya, pas Mas? lagi skripsi itu baru ikan bakarnya udah bisa dilepasin ke kakak waktu itu. Terus akhirnya kerja lah di Fokus itu. Terus sampai berapa tahun ya? Setahun setengah gitu kayaknya. Sampai naik ke kantor jadi marketing. Terus pas udah di situ baru kerasa tuh kayak seru juga ini ada buyers, cara dapetin buyers gitu. Cara marketingin clothing zaman dulu gitu. Sampai akhirnya ketemu si Zaki. Partner Zaki, saya oh iya, sekarang gitu udah hampir ada 12 tahun lah. Nah, ketemu sama Zaki waktu itu. Waktu itu belum lulus kuliah, gara-gara kerja jadi terhambat lah kuliah. Sampai ketemu si Zaki, ngajakin tuh kayak, pernah teruskan si Hijack kan gitu. Ya udah tertarik gitu akhirnya. Itu tahun berapa ya lupa, 2011 akhir gitu. Sekarang sampai sekarang aja partneran sama dia. Oke. Jadi emang dari situ ilmu-ilmu yang waktu pas saya kerja di Fokus itu akhirnya kepake awal-awal di si Hijack gitu. Tahun berapa Mas di Focus? Soalnya saya dulu pernah kerja di sebelahnya. The Loops. The Loops ya? Saya pernah kerja di The Loops. Tahun berapa? 2008, 2009 kayaknya. Saya segitu. 2011 dah. Oh Sebentar. iya. Saya cuma 2 tahun. 2011 sampai 2012 lah. Setahun begitu. Bareng sama si Zaki langsung lanjutin Langsung si Hijack aja. Tapi ngomong-ngomong ikan bakarnya masih ada nggak Mas? Udah nggak ada, saya udah pengen nggak bikin lagi. Ikan bakar lagi. Ikan bakar lagi. Ya, Lu masak sendiri, Wi? Masak sendiri. Sumpah. Sumpah. Ikan laut Mas? Ikan laut. Jadi saya ke Ciroyom. Hiu ada nggak hiu? 4 subuh. Sempat mau dijual, cuman saya nggak tega. Takut di cancel kalau sekarang mah. Tapi di pinggir jalan juga ada. Ada Hiu, ya? ada. Baby hiu. Masih ada ya sekarang. Emang hiu nggak boleh gitu? Mungkin jenis hiu apa gitu. Oh. Tapi kan kalau di yang seafood pinggir jalan suka ada hiu. Oh, emang nggak boleh, kayak sirip hiu kan nggak boleh kan? Sirip hiu gitu. Ijang hiu-hiu na. Fit mah dijaga. Hiunya juga yang kecil kali, yang Sirip gede nawe juga. itu menang. Oke. Gitu, jadi ya itulah Nah, namanya. mantap. Nah, kalau Bail. Berarti cukup Lagi ke Samudra. perjalanan karirnya cukup singkat lah ya dari Fokus langsung. Iya, jadi tapi punya background ya tadi dagang tadi Iya. udah diasah dari awal. jadi dari kuliah tuh nggak lama lah. Dari kuliah tuh bikin usaha si ikan bakar itu, terus kerja di Fokus, terus langsung ke Hijack. Jadi emang nggak punya pengalaman kerja yang banyak di Iya. orang gitu. Nah, mantap. Nih ngomongin Hijack nih. Jadi beberapa waktu lalu saya juga lihat di sosial medianya Fahmi, Hijack tuh bikin pop up di Korea ya. Iya, Nah, tuh. sebelum Korea pernah nggak Mas sebenarnya kalau pop up di luar Indonesia gitu? Pernah Jepang. di Jepang pop up tahun 2022 tuh pertama kali. Pertama kali pop up langsung di Pertama Jepang. kali pop up tahun waktu 2000. masih pandemi, border belum dibuka. Itu tahun 2022 summer, bulan naonnya Agustus. Nah, sebenarnya dari Hijack sendiri itu emang goal dari awal pengen going global gitu, pengen buka pop up di sana, atau ada surprise di tengah-tengah gitu, ada kesempatan. Siapa tahu ini teman-teman yang punya brand pengen ikut pop up juga di luar Indonesia Iya. gitu. Boleh diceritain nggak? Cita-citanya mah ada, tapi waktu di perjalanan tuh belum nemu aja jalannya gimana. Tiba-tiba, nah saya sama Zaki itu emang rada gelo, maksudnya frekuensinya lumayan oke lah gitu. Jadi kayak ya gas lah Jepang gitu. Ada momentumnya, ada infrastrukturnya, digas waktu itu. Jadi emang waktu itu bikin pop up
beneran mandiri aja, nggak dibantuin siapa-siapa di sana awalnya teh pertama kali. Even nggak dibantuin lokal di sana gitu maksudnya? Orang lokal sana? Akhirnya dibantuin, Oh, akhirnya dibantuin. Ada partner lah jadinya sekarang jadi partnership gitu sama kita gitu. Dulu gelo tadi tuh Indit duaan gitu, bawa bertiga sih sama ada anak kantor satu gitu. Kontek-kontekin yang beneran di sana. Berarti beneran door to door gitu disamperin gitu orang-orang di sana ada yang bisa diajak kerja? Ada showroom, ada oke. satu apa ya? Kalau di sini mah kayak galeri lah, galeri kecil gitu. Terus ini bisa dibikinin pop-up nggak di sini gitu, bisa gitu. Terus ya udah akhirnya kita bikin. Sebelum hari H-nya nyebar-nyebar dulu kartu nama tuh ke retail-retail yang ada di sana. Oh iya. Jadi emang Cukup konvensional ya si metodenya nyebar-nyebar. di sana masih kartu nama. menurut saya sih masih konvensional banget sih. Jadi dan lebih respect gitu kalau kita datengin terus misalnya ketemu orang di misalnya itu dapat Parko Shibuya. Ya. Itu gara-gara showcase di situ Oke. di Harajuku itu. Oke. Jadi emang ngirimin kartu nama aja terus muter gitu. Ya Nah. temenin lah, ada satu waktu itu sebelum jadi partner ditemenin gitu. Maksudnya buat translation aja Ya, gitu. ya, ya. Ini dari Indonesia brandnya gitu. Ntar ada showcase tanggal sekian gitu. Datang akhirnya. Tapi sempat di Korea sempat nonton girl band K-pop nggak, Mas? Enggak sih teh. Enggak sempet ke sana ya, pengen padahal. Tapi selama aja selama yang inilah berbeda. selama hijack pop up di Jepang, di Korea, pasti kan di sana cari ilmu ya Mas. Maksudnya Iya. apa sih yang bisa kita aplikasikan di sini, di lokal, di Bandung terutama? Iya. Ada nggak hal-hal yang kayak cing di Korea mah lebih ini ya di sana ketimbang di sini dan bisa diaplikasikan di sini? Ada nggak? Oh, banyak sih sebenarnya kalau Contohnya? beda lagi di Jepang sama di Korea beda gitu. Di Jepang lagi-lagi ngomonginnya kualitas gitu. Jadi waktu pas masuk ke Parko kita sempat di screening dulu produk kita gitu. Mungkin dari kayak 80% dari 100% itu 80% 20% yang di ACC gitu. Terus pas balik lagi ke Indonesia tuh pas dilihat, ih rejectnya naon belah mana gitu. Beneran yang kecil banget gitu. Ya. Jadi emang pelajaran buat kita aja sih sebenarnya bikin produk emang kualitasnya harus bagus banget gitu. Terus hubungan sama buyers itu di Jepang komunikasinya beda juga sama di Korea gitu. Beneran kalau di Jepang mungkin ada apa ya? Ada sifat harus beneran ketemu muka gitu, terus beneran kayak main dulu gitu. Kalau di Korea udah beneran pure bisnis aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau Mankind Mas, ada goal atau aiming buat go global? Harusnya Dia mah udah ke Paris. Iya. Ya. Mungkin ada yang belum tahu nih. Ada yang belum tahu nih yang nonton. Ada nggak sih sebenarnya? Kenapa Ya, kalau maksudnya? Kenapa ngomongin- ada rencana buat ke sana gitu? Ya kalau ngomongin game itu ya pengen lah ya. Cuman ya lagi menata human resource-nya lah. Gitu karena nggak gampang maintain yang kayak gitu. Timnya masih belum sebanyak itulah gitu. Cuman sekarang lagi dicoba gitu. Tadi mau pertanyaannya apa sih? Iya tadi Kan? pop up di luar negeri. Kalau nggak gini aja Mas, Ini- kan sempat Oh. di Paris tuh Ah, Mankind ya. sempat 2019. Mas Ginar Showroom. ikut berangkat ke sana juga. Pandemi, pas pandemi. Enggak, Januari 2019. Belum lah ya. Belum. Januari 2019. Nah itu gue udah punya agent. Oke. Sebenarnya tapi kalau ngomongin kalau ngomongin mau pen global iya. Karena dari dari pertama kali kita bikin full collection udah ngontak agent juga gitu. Dari Jepang sebenarnya. Nah, eta datang kan? Si agent gue tuh datang ke Bandung. Datang Sorry motong Mas, agentnya itu orang sana? orang sana. Oke, lanjut. Orang Paris. Orang Paris. Ya, aduh, Datang orang sini. Jepang kali. Saku beda 0,5 mili kali. Diukur semua sama dia. Ini nggak bisa nih. Ya. Sampai akhirnya waktu itu gue memutuskan udah stop dulu deh. Capek juga nih gitu ya. Kayak belum apa-apa udah stres gitu. Mikiran benang miring seetik teh gitu. Iya. Jadi itu tuh dari, misalkan anggap dari produknya Mankind atau sampel Mankind, itu sama dia diukur ulang Iya. sesuai atau enggak gitu dengan desain. Misalnya asli. ada double pocket sini gitu. Sama dia beneran di flatin gini, diukur gitu, miring dikit aja. Ya sebenarnya
input yang bagus. Ya, tapi nggak ada toleransi gitu ya. Nggak ada toleransi. Kan kalau vendor di sini kan ada lebih 1 senti, udahlah gitu. 1 senti, setengah senti. Di sana mah Ya toko di sini ya. ya toko maksudnya. gini gitu. Kalau di sana tuh katanya nggak boleh ya. Gitu. Bisa termasuk reject ya kayak tadi Fahmi lah. Gitu. Berarti next plan mah belum ada lagi buat pop up di luar Indonesia gitu. Ada. Oh, ada. nanti. Tapi gini Mas, apakah itu jadi salah satu alasan kenapa Mankind price point-nya sangat tinggi gitu? Untuk bisa dijual di luar gitu. Itu Enggak, bukan juga. gara-gara itu. Emang HP-nya mahal. Oh, memang. Pada dasarnya ya. Ternyata sebenarnya juga pas pertama kali bikin tuh kan sebenarnya belum ada labelnya tuh. Belum ada oven label juga belum ada, bikin tuh 3-5 piece jaket gitu. Terus waktu itu dapet tiba-tiba boot gratis. Gara-gara waktu itu sebenarnya gue tuh punya studio desain lah, terus gue ngerjain brandingannya ada event lah, trade show gitu di Bandung. Udah salah satu dari bargainnya tuh gue dapet boot gratis, tapi naruh apa ya gitu. Tapi udah punya produksi Mankind, tapi masih nggak ada oven label juga, nggak ada gitu. Cuman gue udah tahu yang namanya Mankind gitu waktu itu. Udah, coba aja jual gitu. Saat itu tuh juga gue jual kayak, itu pertama kali gue tes market tuh. Jaketnya udah 750 sampai 800 cuma bikin jaket sih. Gitu. Di saat itu berapa Nan harga jaket? Itu tuh berarti 2015 kurang lebih. Nggak tahu sih, ya buat di Bandung kayaknya 400, 500 gitu ya? Saat itu? Kayaknya tahun 2015 yang berapa? 600-700-an jaket? Sampai 800. Sampai 800? Nggak, 700 sampai Ada 850. Ada ya? Ada kayaknya. Tapi yang jeans, yang deniman, iya. brand-brand denim jeans gitu. Oke, lanjutin lagi Mas Ya waktu ceritanya. itu kayak akhirnya kan gara-gara dapat boot aja, terus Oke. dapat boot, coba jual itu juga barang teman-teman tuh pakai aja bootnya gitu kalau mau jualan daripada nggak pakai kan. Tiba-tiba, kok ada yang beli gitu. Menurut gua ini mahal gitu waktu itu kan sempet. Kayaknya nggak dari situ sih sebenarnya. Kayak, Pak Yoga ini gitu. Padahal nggak ada labelnya. Tapi orang masih mau beli. Maksudnya waktu itu tuh yang pertama kali tuh baru Embro Mankind di sini. Bayang, Mbak. Open label was instruction awal. Masih ingat nggak siapa yang beli itu pertama? Random. Oh, random. Yang orang yang di acara itu. Apa acara apa sih? Trademark. Oh, Ya, trademark. Terus ada yang beli. Oh, bisa jalan nih gitu. Terus baru fokus lah nge-develop full collection di 2016. 2016. Itu kalau nggak salah November atau apa 2015-nya. Setahun develop. Terus launch 2017 Maret Ya. gitu. Nah, oke. Sabarin yang duit gitu kan. Oh iya benar. Nah, kalau buat Vidi nih, kalau ngeliatin ya kita ngomongin rada teknis, kalau lihat bisnis modelnya Maternal, kalau saya lihat ya ini mah pengamatan dari luar, kan mulai banyak cabang lah di tiap kota gitu. Apakah itu menjadi plan dari awal untuk ya istilahnya biar Maternalnya lebih growth, itu membuka cabang di beberapa kota di Indonesia? Atau sebenarnya di luar plan sama sekali? Di luar plan. Tapi akhirnya kenapa bisa akhirnya jalan gitu? Karena kan itu kerjasama semua tiap toko. Jadi ada yang pengen buka toko gitu kan. Ayo cobain gitu aja sih. Tapi sebenarnya plannya Maternal sendiri buat ngegedein Maternal di luar bikin franchise atau cabang gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada plan sama sekali? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Jadi beneran organik weh gitu? Ya, organik atau memang malas weh sih Gana. Jadi beda-beda tipis ya Namanya antara organik. organize tadi. Gimana? Itu namanya organize. Organize now. Organized crime. Organize crime. Enggak, jadi sebenarnya nggak ada planning untuk buka toko, terus untuk kedepannya punya planning memperbesar Maternal itu sebenarnya nggak ada. Oke. Tapi saya ada ide buat Maternal, siapa tahu di approve. Gimana? Kan Maternal cukup sering bikin event nih, Ya. musik lah gitu ya, terutama band gitu segala macam. Gimana kalau Maternal bikin hall gitu, yang udah ada maternalnya, ada placement maternal gitu. Jadi Venue, udah aja venue, orang tapi ya venue, venue tapi orang gitu. bisa pakai juga di situ. Dan format venue-nya yang beneran Saya setuju. akustik ruangannya oke, segala macam, panggung udah enak di tengah kota. Setuju. Gimana itu? Approve nggak? Buru-buru beli tanah.
Ya beritanya sakarung we kumaha. Kan ada tuh tadi ada kabar tanah murah di Sumedang ya. Bisa jadi sih di Sumedang. Ya belum nggak ada rencana sih ke situ. Cuma kalau misalnya ada masukan gitu ditampung. Ah, boleh. Nanti kalau mau jalan kasih tahu saya aja ya. Siap lah. Nah, ini kita nyambung lagi ke Vidi. Ngobrolin role kalian masing-masing di brand kalian ya. Setahu saya, Vidi sebagai owner gitu di maternal, dia masih ngerjain PO ya, Vidi ya? Worksheet. Dari mulai ya worksheet. Jadi setahu saya itu dia dari dari produk masuk tuh dari step A sampai ke Z-nya sampai ke foto produk tuh dikerjain sendiri gitu. Sedangkan kan beberapa kecenderungan owner tuh kayak ya udah tahu jadi weh gitu, kontrol segala macam, administrasi dan lain-lain. Kenapa Vid masih pengen in charge gitu? Enggak gitu. Oh, gimana? Enggak. Gimana? Maternal, kalau ngomongin maternal itu bukan saya sendiri sebenarnya. Di sana banyak orang kan, ada tim, ada banyak orang lah kerja kolektif. Kalau ngerjain dari A sampai Z saya sendiri enggak. Ya. Itu ramean. Tapi dari A sampai Z saya ngikutin, dalam arti saya megang dari desain, produksi, ke sampel, ke foto sampai edit foto itu saya pegang. Kebayang nggak? Kebayang. Masih ngedit. Masih. Edit. Foto masih ngedit, flyer masih ngedit. Tapi yang moto bukan saya. Kebayang nggak? Tapi Jadi, ada kan orangnya yang buat ngedit tuh sebenarnya ada gitu. Sebenarnya dia edit sama saya dia edit lagi gitu. Oh. Kenapa tuh? Gatal. Ya, pertama gatal lah gitu ya. Kedua, mungkin ininya beda apa namanya? Touch-nya gitu. Touch-nya beda. Terus ketiga, tadi itu kedua ya? Sekarang ketiga berarti ketiga. Ketiga, biar saya tahu aja sih dari awal sampai akhir teh. Berarti kontrolin. Ya, ini Tawa. teh kadang-kadang saya suka nemu di terakhir, ini kenapa gini? Gue balik lagi. Ini kenapa gini? Kalau saya nggak ngecek di terakhir di foto misalnya, kayaknya nggak akan ketahuan. Motonya zodiaknya nggak apa? Apa? Sagittarius. Oh, Sagittarius. Iya. Oh, Sagittarius. Iya, Sagittarius ketahuan. Ketahuan ya? Ganti ya? Ya, berarti kalau Sagittarius tuh control freak ya dia. Oh, control. Wah, Oh, gitu? Yang nggak tahu kan saya Nggak juga nggak sih. juga ya. tapi percaya zodiak. Ini pertanyaan jurnalisme ini. Zodiak. Sagittarius tuh menurut zodiak nggak percaya zodiak. Oh, Tapi plot twist. Plot twist. Ah, itu mah lu aja ngarang. Saya Sagittarius. Sagittarius menurut zodiak itu tidak percaya zodiak. Ya, jadi gimana? Ya, boleh lah. Tapi Itu kalau nggak panjang salah, aja jawabannya. kalau nggak salah ini mah kata Google ya, kata Google Sagittarius itu gengsinya lumayan tinggi. Oh gitu? Ya nggak tahu. Oh, saya Iya gengsinya nggak? tinggi nggak? Nah, gengsi orang tinggi tuh nah. Kan mana bisa kampus jeung orang. Jadi kampus gak aing rea jelema batur. Mana hukum mengenai duaan sa kampus. Meninggal sih gengsi tinggi itu kan bisa. Oh, enggak sih. Enggak kan? ya. Humble ya kalau Vidi. Di kampus dia humble juga. Antara Jumatan. Sebal. Oh, Jumatan. Tuh, mana oke. Nya bareng di kantin. Si pada Jumatan ini teleponan anjing. lagi sholat maksudnya. Lagi sholat. Hah? Gitu. Ntar angkat, diangkat anjing. Soalnya kan berisik kok. Kering. Goblok gandeng anjing. Angkat, diangkat anjing. Kayak ke Jumatan. Kalau Mas Ginar, role di Mankind ngapain aja Mas? Masih, Desain juga masih ya berarti? masih full. Kurang lebih sama Kalau kayak Katensu masih full Mhm. kerjain. Yang udah mulai berkurang gambar. Oh, gitu, Karena udah ada. mulai stuck kayaknya. Skill juga tumpul. Nggak nambah. Kalau desain biasanya ngerjain di mana, Mas? Hmm? Kalau desain biasanya ngerjainnya metodenya di mana gitu? Maksudnya digital atau emang hand drawing? Digital. Oh, Digital digital. sih. Digital. Terus Foto gitu? foto Nah, pun. kenapa Pokoknya di bisa, kreatif. kenapa bisa stuck tuh? Kenapa bisa stuck? Skill menggambar udah sampai situ aja. Bukan, Di Illustrator tuh udah. Ngedesain gitu udah Sekarang stuck. pegang iPad gini pakai apa? Oh. Bukan itu apa sih Tapi namanya? ide mah masih ada kan maksudnya. Ada. Itu kan buat ngebrief. Soalnya kalau stuck tuh baru denger tadi sebenarnya. Hmm. Katanya orang yang kebanyakan nonton video porno. Oh. Iya, jadi kreativitasnya Guys, tuh ternyata Goblok. Itu lain stuck itu. Oh, Maksudnya skill aing teh bisa. Udahlah, nggak bisa improve lagi. atau udah nggak bisa ngikutin Desain kan atau ngikutin pace sekarang gitu Mas? Ya apa ya? Pace trend sekarang gitu udah nggak ngikutin berarti ya atau gimana? nya baru dah orangnya mau misalnya ACC gambar kan marake iPad. Orang teu make ya. Hmm. Orang mah tiba heula ngagambar pakai trackpad. Oke. Mm-mm. Enaknya masih Korel kan? Tuh. Oh, itu. Masih Masih kan? Masih.
Tapi asli Korea sekarang mah. Dua bajakan. Sekarang asli. Sama. Karena muncul terus sih. Tapi vendor-vendor di pagar sih mintanya masih tetap Corel kalau Masih, masalah. masih. Emang iya? Semua Masih, vendor masih. masih Korel. Ya kadang kan di Jakarta mah Kecuali udah nggak Idar Corel. lah, dulu mah BKJI. Yang lain Korel. Orang juga terpaksa Idar eta Korel. gara-gara pas Powerbook keluar teh ranya. Tahun 2007 tah. Udah kompatibel Corel. Nah gitu, oke. Mas Fahmi, role di, kan berdua nih, kalau Iya. hijack ya sama Zaki ya. Ya, Tapi role-nya Mas Fahmi di secara Hijack singkatnya mah saya ngabisin uang, Zaki yang nyari uang. enak juga ya. Tapi desain Aku ada desain, ada tim. desain ada tim di bawah saya juga. Jadi saya ada divisi ya. Yang ngomongnya kurang lebih marketing aja sih. ya, Ada komersil, ada kreatif di situ. Isinya saya yang handle. Sama juga sih. Masih lihat dari awal sampai akhir. hulu ke hilirnya masih ngontrol lah ya, jangan sampai lepas gitu. Oke. Yang jago Cuman nggak tuh, sekontrol freak dia. yang jago tuh yang ngabisin atau nyari uang? Yang ngabisin otak kira-kira aja. Yang jagonya juga ngasih uangnya gitu. Waduh bahaya tuh. Nah, ini Uang sih sih agak ini. Udah deh yang ini bridging. Sama sih kalau uang. liur nu Ya. PPL. Ini bridgingnya enak nih ke pertanyaan berikutnya. Ini agak-agak serius sebenarnya ya, ngomongin bisnis. Jadi ya seingat saya lah ya, terjun ke dunia clothing yang istilahnya underground lah dulu mah gitu ya. Nggak ada tuh kayak COGS, ROAS atau Nah, apa COGS bisnis. apa lah. nih? Cost of good Sold. sold. Apa tuh? HPP kurang lebih mah, Oh. tapi dia HPP-nya COGS tuh HPP. ya kayak gitu lah. Kalau tadi yang kedua apa? ROAS tuh hanya yang pohon deh. Return Nanti on ada di ad bawah. spend. Nah, ada yang hubungan sama ads pokoknya. Promo. Jadi Ya. ads yang lo gunakan itu konversi ke rupiahnya berapa? Oh gitu. Begitu kurang. Ya kan? Jadi zaman dulu kan kayak konten kreator juga dulu nggak ada. Setahu saya mah gitu dari Ya. 2000 mungkin lowongan kerja konten kreator teh baru ada 2010-an lah gitu, 2014 2015 gitu. Dan saya yakin teman-teman di sini juga ngerasain dagang tuh pakai bond, pakai Excel gitu ya si ininya. Dan pasti kalian dominan di ranah-ranah kreatif gitu kan. Nah, ketika kalian jalan bisnis dan brand kalian semakin besar, otomatis kalian akan berhadapan dengan hal-hal administratif Iya. yang tadi kita sempat obrol di awal. Kalian sebenarnya cukup ini nggak, apa ya maksudnya bukan terganggu ya, kayak dilema gitu, kayak anjing gue teh pengen ini tapi gue ketahan sama hal administratif gitu. Pikiran kreatif kalian teh udah mulai apa ya? Udah mulai bercabang nggak gitu dengan hal administratif tadi? Yang seperti tadi saya bilang lah, yang istilah-istilah tadi gitu. Kan kadang kalau orang kreatif mah sebenarnya itu kayak air dan minyak sebenarnya. Iya. Agak biasanya tim finance sama tim kreatif tuh Iya. gontok-gontokan gitu. Kalau di kantor biasanya gitu. Masih selalu. Nah, kalian pasti ngerasain dari zaman konvensional pakai bond dan pakai Excel, sekarang udah berubah segala macamnya, ada ads, ada segala macam. Ternyata hal administratif itu penting. Tapi kalian ngerunning bisnis selama ini mikirin ke sana atau enggak? Dari Mas Fahmi dulu deh. Dulu juga sama sih, acak adut lah. Selalu berantemnya di titik itu gitu, di titik yang kalau misalnya si Hijack punya budget berapa, tapi di divisi saya misalnya di marketing kreatif tuh ada yang suka over terus gitu. Nah, kita menyiasatinya sama bikin plan yang agak panjang. Gitu. Oke. Jadi kayak Yearly ini juga plan gara-gara gitu. si Zaki sih menurut saya juga. Gara-gara juga gitu. Boncos gitu. Boncos aja. Jadi dia bikin kayak 1 tahun ini teh ada apa aja gitu. Walaupun cuma gambaran aja gitu, tapi udah dihitung tuh targetnya setiap bulan berapa. Akhirnya keluar tuh budget-budget buat marketing gitu. Nah, terus yang tadinya over jadi bisa dikontrol aja sih. Misalnya at least kan kita hitungannya setahun nih, pokoknya achieve berapa gitu. Tapi jadinya bisa diatur tuh selama setahun. Misalnya ada over di bulan Maret, ya di bulan lainnya harus dibikin cover gitu. Sebenarnya itu jadi jalan tengah lah buat saya sama Zaki sebetulnya. Tapi kalau Mas Fahmi Enak. sendiri manut nggak ke sistem itu? Maksudnya manut tuh kayak kalau orang kreatif biasanya kayak Iya. gue mah angka mah Setelah 8 tahun lah baru manut. setelah 8. Membutuhkan proses lah. Membutuhkan proses akhirnya manut sih. Manut karena ya udah gitu, maksudnya di ujung hari kan ya saya sama Zaki juga ini punya Iya, saya sama Zaki, jadi ya udah. Kalau Mas Ginar, the guts of business ini tuh kayak antara administratif dan kreatif tuh dominan di mana? Di Sekarang kreatif. masih ya?
Tapi selalu ada 80%, gontok-gontokan, 80%. gontok-gontokan masalah administratif. Soalnya dia finance juga. Oh iya. Stan lulusan stan. Nah, kayaknya dia lebih nggak mikirin. Rada sebenarnya. Itu sih sebenarnya gontok ada sih sebenarnya so far mah itu gontok orangnya yang masih gue turun langsung tuh ngomongin nominal tuh ngawar ngawar harga itu masih gue soal sama gue sama yang lain gak nurut Harga apa ya? COGS itu. Wah, bukan COGS. ngawar betul. tukang jahit Oh, tukang jahit. Iya, benar. Bener kan? Iya, tuh Shout out to Oka. diam kamu oke nawar gitu. masih itu Ya. masih turun cuman kalau gontok-gontokan ada lah kadang-kadang yang kayak misalnya mau ikut showroom lagi coba revenue gitu kalau gua mikirnya masih kayak enggak showroom tuh emang lo harus ikut emang bakar duit aja lah Bayang. gitu sebenarnya belum tentu lo dapet toko sebenarnya tapi lo keluar duit banyak gitu kasarnya bisa masuk ke kalau menurut gua bisa masuk ke budget marketing tapi kata kalau emang nggak berbanding lurus nggak usah deh gitu ya ada gitu dong sih tipis-tipis aja Ya, berarti soalnya kadang-kadang kayak nerima report juga ayah jelma orang gitu sok di persimpel itu naon sih gitu sok endingnya itu naon gitu ya udah dijelasin aja gitu tapi Oke, ya baca belajar sih sebenarnya kudu Oke, kebayang. Kalau Mas Vidi, Apa tadi teh? jadi kurang lebih gini, ada nggak sih ilmu buat pengambilan keputusan gitu ya? Kan kalau ngomongin kreatif tuh liar, tapi Ya. ketika lu diliatin angka tuh bisa berubah gitu. Maksudnya kayak ya tadi ya istilah-istilah tadi. Apakah itu mempengaruhi pengambilan keputusan Vidi di perusahaan gitu? Sebagai desainer kan kadang POV-nya beda tuh dengan masalah administratif. Sekarang atau dulu? Ya sekarang yang lagi berjalan lah. Atau mungkin dari dulu ceritanya boleh. Kalau dulu sebenarnya soalnya beda. Kalau dulu bisa go aja tanpa lihat administrasi. Jadi kayak mau produksi ini berapa, produksi mau promo apa atau event apa gitu, tanpa lihat ada uang berapa, go aja gitu. Tanpa ada pertimbangan administratif gitu, bisa go. Nah, sekarang mah beda sebenarnya. Tapi sekarang juga bukan gotok-gotokan sih sebenarnya, jadi lebih ke kalau Terukur ya. sebenarnya nggak tahu ya diukur apa enggak. Soalnya itu kan saya mah nggak ngukur soalnya. Yang ngukur kan soalnya kan agak rumit ya kalau ngomong itu kan. Misalnya kayak uang ada 100 juta, ini ada promo nih 50, masuk gak sih? Kayak gitu kan. Ya, Tapi ya. aset ada berapa kan itu yang ada yang ngitung lah ya. Oke. Nah saya tuh nggak pernah lihat itu sebenarnya. Jadi ini ada gini, saya nanya mungkin nggak. Nah terkadang anak-anak tuh mungkin aja ngomongnya, entah itu takut Takut sama saya, kayaknya itu mah. Kayaknya itu sih, Fit. entah mereka bener ngitung. Cuman pada akhirnya tuh nggak gontok-gontokan, jadi ya go aja sih sebenarnya. Tapi tetap kendali mah ya tetap di kamu kan gitu. Meskipun secara administrasi anjing kayaknya nggak mungkin gitu. Enggak sih, kendali nggak di saya sebenarnya. Oh tetap Tetap demokratis, di Polri, demokratis itu. Ya. Kayak negara ya. enggak sih sebenarnya. Kalau negara kan lebih represif ya Oh. sebenarnya. Saya suka ini. Demokratis tapi yang enggak gimana iya. ngerti lah ya. Nah, tapi Keren. kalau itu tuh enggak sih sebenarnya gimana? Ada sih sedikit represif dikit lah. Balik lagi. Iya, akhirnya. Tapi sebenarnya kayak gimana ya? Tapi enggak maksudnya sorry motong. Ada rasa kaget nggak sih sebenarnya kayak anjing bisnisnya gini ya gitu. Oh, yang Enggak. jelas lah. Tapi Secara contohnya kayak gini lah, ini kan kalau tadi kreatif termasuk produksi lah ya. Termasuk saya bikin kacamata, ngedesain dari awal nih ya. Bikin desainnya dari awal, bikin 3D-nya, bikin moldingnya nih. Kirim ke pabrik kacamata bener. Ternyata mahal. Bikin molding, mahal lah. Waduh, harga jualnya ini bisa mahal. Nah, biasanya gitu sih. Kita pasti patokannya ke harga jual. Jadi kalau harga jualnya bakal mahal, itu jadi pertimbangan lagi. Bisa nggak jadi. Karena kita nggak mau ngejual mahal. Kebayang? ada patokan lah ya. Bukan mahal sih, kita nggak mau jual kemahalan. Ya, ya. Kalau mahal sih nggak apa-apa lah ya. Kemahalan gitu, jadi kayak, aduh ini kayaknya nggak oke nih. Nah, benar. Bikin harus ribuan, ternyata terus moldingnya mahal. Biasanya kita nyari opsi lain atau itu di cancel. Kayak waktu bikin headphone tuh, kita ke pabrik nyari, ada yang bagus, mahal banget, kita downgrade lagi. Biar harganya bisa masuk gitu ke katakanlah UMR di Indonesia. Jawa Barat ya. Jawa Barat lah minimal. Oke. Berarti masih ada insting buat kayak ini kemahalan. Oh iya, jelas, ya, ya. gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi berikutnya.
Sebenarnya pertanyaan cukup standar, tapi ini sangat bermanfaat buat yang nonton lah. Terutama dari teman-teman di sini yang berpengalaman dan jam terbangnya tinggi di industri clothing atau fashion. Dimulai dari Mas Fahmi dulu deh. Siap. Buat teman-teman yang pengen memulai brand clothing, tips dan mandat dari Mas Fahmi apa? Pertama, Apa ya? Nggak tahu ya beda apa enggak sama Ya. zaman sekarang. Ya, ya, ya. Dulu waktu pas ketemu Zaki itu kan nggak mikirin apa-apa. Jadi emang ada produk ada value-nya, udah go aja gitu. Jadi sebenarnya mungkin spirit itu yang harusnya masih relevan sampai sekarang gitu. Jadi ya kalau punya produk bagus, terus kalian pede, terus kalian suka ya go aja sebenarnya emang. Nggak Terus usah banyak mikir lah. Gitu. ya terus datang orang finance, Mas kemahalan nih. Iya lagi. Ya gitu. Iya lagi. Mas Ginar, buat teman-teman nih, yang muda-muda lah, mau start bisnis. Enggak, gue suka Brand. bilang sih pokoknya kayak kalau lu punya ide, Eksekusi. eksekusi langsung, udah lihat nanti. Jadi jangan sampai berhenti di deck gitu ya. Ya, Eksekusi nah, yang penting, gitu kan ya. eksekusi aja dulu. Iya. Lu kalau sekarang gitu, lu support udah banyak sesimpel lu nggak punya website juga, Instagram lu juga lu udah bisa jualan. Gitu. Dulu kita nggak ada Instagram Kita bahkan. nggak ada Ya, ya, kan ya, dulu bener. gitu. Facebook lah. Facebook dia Ya kan kayak lu bikin desain ngasih lihat gitu. Ya mana tahu, maksudnya lu nggak akan tahu kalau produk lu nggak jadi gitu Iya, dan iya. belum dijual ke orang gitu. Orang bakal suka apa enggak gitu. Berarti butuh keberanian ya untuk mengeksekusi hal tersebut. Kalau Mas Fit, Ya, tapi bener kata Ginar sih, Iya. kalau ada ide, mending langsung dibikin. enggak, tapi Jangan- maksudnya bisa aja kan kayak ada yang nonton tuh emang suka sama Vidi, misalkan ya ngikutin maternal gitu, tapi bingung memulainya gitu, takut segala macam. Enggak kan sebenarnya walaupun saya juga awalnya kan ikut-ikutan sebenarnya, nggak ada passion bisnis, jadi ikut-ikutan bikin aja. Nah takutnya banyak orang juga yang emang bukan takut sih, bebas sih kan sebenarnya. sama Iya, aja lah. apa? Tipsnya apa? Ya bener kata Ginar sih tadi, ya kalau Eksekusi. ada ide mah bikin aja sih, itu aja, coba aja gitu dibikin. Jangan takut ya. Kalau takut sama netizen gimana? Kita sebenarnya harus takut. Harus ada rasa ketakutannya harus tetap ada gitu. Takut biar bisa waspada kan, takut tuh jadi bikin kita waspada kan Oke, sebenarnya. oke. Mantap. Justru takut ketika brand lu tuh udah jalan, itu baru takut. Iya, harus Kalau takut. belum nggak perlu takut. Oh, Benar, bagus. bisa. Wow. Itu nanti tolong dibikin quotes ya Iya. dari Mas Ginar Mankind. nggak jangka keluar dari mulut gitu. Tapi kalau misalnya ini mah jangan aja sih. Jangan ya. Mendingan yang lain gitu. Iya, Contohnya, Jadi PNS gitu kan terjamin, Iya, itu. pulang siang, Oh, gaji iya. gede, tunjangan banyak kan. apakah hati kecil Vidi pengen jadi PNS? Pengen skin. Main skin ya. Tapi katanya bener, Fit. BUMN tuh sekarang jadi kurang diminati karena Betul. banyak yang startup. Mendingan Banyak yang ikut startup. BUMN aja. Karena teman-teman yang kompetisinya mau jadi di- semakin kurang. Ya. Jadi Kesempatan semakin besar. soalnya sekarang jalan nggak ada yang ngurus. Ah, Trotoar Budi, berantakan. si Budi kebalik. Enggak, Budi. Lampu jalan mati. Ah. Lebih banyak dibutuhkan sebenarnya itu. Oke. Kerja-kerja administratif di pemerintahan tuh lebih bagus. Kalau bisnis gini kan, aduh nggak ada kepastian gitu kan. Ya benar-benar. Ini itulah untuk Boleh lah. Boleh. Kadang-kadang suka dibutuhkan ya. Suara-suara seperti ini tuh dibutuhkan. Betul. Coba Iya. pikirin lagi aja ya. Ya, pikirin boleh lagi aja, berpikir bener. ulang lah ya. Kalau saya Kalau sih, passionnya kesini boleh. karena kalau saya sih, saya kayaknya beruntung aja, takdirnya aja gitu. Tapi kamu berbakat sebenarnya. Bukan beruntung, emang punya bakat aja. beruntung sih, Kenapa tuh? nggak ada bakat. Ah, Gini ya. ya, saya tuh sebenarnya bikin clothing brand gini tuh nggak siap. Tapi itu. Dik, Hmm. anak-anak zaman sekarang ya beberapa datang teh udah siap Oke. dengan segala infrastrukturnya gitu. Kayak berarti kan kalau kita bikin brand tuh nulis jalan-jalan maksud senada gitu ya. Bikin brand tuh ya kawanin awe gitu. Nah yang sekarang tuh udah siap padahal semuanya. Dia bikin bisnis plan gitu, baru itu mana ada. Iya, Business betul. plan, fuck. Oke, berarti Nah, udah sebenarnya nah, itu gitu. kalau ngomongin generasi gitu, berarti yang generasi sekarang udah teredukasi lah, Iya, udah iya, dapat iya. insight segala macam dan nyarinya gampang gitu. Ya, kan, gitu. betul. Kalau misalkan mau ngobrol sama pelaku, tinggal datengin aja Vidi, Fahmi, Iya. ngobrol segala macam Nah, tapi yang pengalaman. generasi sekarang, biasanya generasi kita dulu susah developnya ya, Iya. produksinya susah Iya. gitu ya misalnya ya. Tapi generasi sekarang juga susah. Karena Develop dan produksinya katakanlah gampang, cari pabrik. influencer. Tapi mereka dagangnya susah Karena udah banyak. karena banyak. Iya. Jadi menurut saya Itu. itu nggak gampang juga.
yang sekarang tuh. Jangan. Ya sebenarnya pilihan lah ya. Jangan. Sebenarnya pilihan mau jadi brand owner, mau jadi PNS, jadi tukang listrik, naon bebas gitu sebenarnya. Nggak, maksudnya bisa diaplikasiin, maksudnya obrolan kita bisa diaplikasiin nggak hanya di clothing kan, Betul. di apapun gitu, Ya ya nggak ya. hanya di pakaian atau di apparel gitu, Yap, bisa betul. diaplikasiin dimanapun. Oke. Kita ke sesi berikutnya yaitu True or False. Jadi saya akan membacakan fakta-fakta menarik tentang teman-teman di sini dan silakan dikonfirmasi dan dijelaskan, alright? Kita mulai dengan Fahmi dulu. Deg-degan nih. Kamu sumbernya saya tahu siapa. Fahmi kan sekarang ya punya brand pop up di Korea. Wah, gaya lah, gaul pokoknya mah udah sukses gitu. Tapi saya mau nanya, masih suka makan taro pakai nasi? Wah, cing. Ini mau jalan mana ya? Taruh snack, Masih Pakai lah. nasi? Sampai sekarang? Itu enak banget. Menurut Itu gua. agak aneh sih sebenarnya. Agak Kenapa freak aneh? itu taro sama. Lu makan nggak? Gue ya. Kan? tapi bukan Kalau taro, Tapi Citato. yang Bukan. siwit ya. Citato Gua mah yang- oke lah. Apa Bukan, barbecue? Oh. Tapi taruh pernah tuh kecil, cuma sekarang lagi senangnya jet set. Dessert. Jet set Oh, yang iya, coklat. Paprika, ada paprika. Balik lagi kan, ada lagi tuh. Tapi Enggak, gue juga pakai nyari. telur. Agak susah sekarang nyarinya. Nggak. Jet set. Nggak di tiap supermarket ada. Iya memang. Berarti True. masih lah ya. True itu. True. True. Satu lagi. Mas, tahu nggak? Jadi, Eleven. bukan. Ya, itu. Fahmi itu dulu adalah vokalis band. Pernah nge-cover Rage Against the Machine. Namanya Escape from the Zoo. Coba Mas nge-rap dulu tuh Mas. Oh iya nge-rap. RTM, bawain RTM. Anjing. Ayo di YouTube, Ayo Teh. gua Nge-rap lagi dong. nggak bisa. Udahlah. Herat, jadi dulu dia vokalis band Escape from the Zoo. Bener ya, true itu mah ya? Terus. Bawain Rage Against the Machine. Anjir itu keren sih. Gak kebayang soalnya Mas pas, anjir ternyata vokalis RATM gitu. Band yang cover RATM. Coba kalian cari di YouTube ya, apa nama bandnya? Escape from the Zoo. Ada. Oke. Mundurin lagi dikit. Dengerin lagi. Satu lagi lah Mas Fahmi. Sok. Kemarin kan baru collab sama Malik ya. Iya. Pasti itu mimpi dong. Betul. Kayak anjing ini gua akhirnya bisa collab dengan Malik and Essential yang gua fans dari dulu dan pernah punya band jazz namanya Java Lava. Dan vokalis juga. Anjir dia bisa nge-rap. Bisa jadi vokalis band jazz juga. Tapi sayang sekali kita Mi sekarang. sayang sekali kalau nggak dipertontonkan ke audiens skillnya Mas Fahmi. Coba Mas itu, Mas nyanyi Mas, sebait aja. Udah gantung. Disuruh nyanyi? Anjing kan. Ya naon ya acara naon anjing. Kayak acara TV. Tapi bener juga ya Mas. Bener juga ya itu vokalis band jazz. Betul. Tahun berapa Mas itu Mas? Kuliah ke tahun sebenarnya 2006 kayak 2007 lah. Tapi nggak ada keinginan buat band-band Tapi lagi. guys saya lebih suka cover. Rejuken. Kalau ada yang ngajak masih mau nggak? Masih kalau Rejuken mah hayu. Anjir. Sok hayu. Mantap. Udah sih cukup kayaknya. Dulu Pak. ya, udah nggak jadi. aja dulu. Oh iya nggak apa-apa, so lanjut. Iya. Dulu gimana? Lumayan banyak terinfluence sama Zack de la Roca. bukan sebenarnya Oh, bukan. lebih ke Kirain fanbase-nya apa ya? banyak, Bro. Udah banyak fanbase. nggak ada lagi. Terinfluence banyak sama hip hop. Oh ya, oke. Dulu. Berarti kamu Zaman dulu ada kompilasi namanya Blend Beverage. nggak tahu Ada Ada Homicide. bawain State of Hate. Eta gara-gara Tapi pernah jadi anak reggae juga kan? enggak dong, itu partner saya. Sampai sekarang. Gitu ya. Udah Jadi cukup. sebenarnya si Hijack itu perpaduan reggae dan Hip hop. hip hop ya. Ah. Bener. Tapi kamu tim Drake apa tim Kendrick? Oh, Kendrick kan tuh. Oh iya, Apaan? udah sama kita. Bold. Just. Lanjut ke Vidi. Vidi pernah ikutan komunitas motor Mio Street Punk? Gak pernah. Nggak pernah. Tapi tahu kan Mio Street Tapi Punk? pernah ikut Ikut ke ngapain? Batu Karas. Jalan ke Batu Karas, Masa Mio touring. Street Punk teh? Tailuk gitu. Ah, Bukan. Stiker aja itu mah. Jadi dulu awal era-era Mio masuk ke sini, Tadi MON pang, kumaha itu? awal Mio masuk sini tuh anak-anak yang jaga distro, anak-anak anonim, riotik dulu teh pada pakai Mio semuanya. Jadi kalau di parkiran tuh Mio semua gitu. Terus kayak bikin yuk gitu. Komunitas namanya Mio Street Punk. Ada stikernya, logonya kayak logo Misfits gitu segala Enggak, macam. bukan kayak Misfit. Ada Mio Street Punk, VN Club. Bukan tapi Apa tuh? tengkorak. Ya Tengkorak ya? Tapi bukan Misfit. Bukan Misfit ya? Yang Tengkurak itu berarti. Tengkurak. Pokoknya mah Mio Street Punk. Divisi. Jadi pernah ikut ke Batu Karas naik Mio, walaupun saya dibonceng sebenarnya. Motor saya ditempelin stiker itu.
Karena ternyata dibonceng Kumio kan, Ki, suku mana, Ki? Iya. Ke Batu Karas, anjing lumayan. Oke, terakhir, Vidi nggak suka makan ikan kalau ikannya masih berbentuk ikan utuh dan ada mukanya. Semua Semua makanan lauk, semua lauk berarti. yang ada kepalanya enggak. Yang kebayang nggak? Kayak ayam, Ayah pada kepalanya nggak suka. kepala dan kaki. Pokoknya Sapi, yang masih, Mak. Sapi. Sama lah. Sapi. Kalau Pokoknya yang masih berbentuk makhluk hidup, nggak tega. Utuh gitu ya, utuh. Berarti kayak bakakak Tapi hayam kan gitu, mana beki. nyawa ya makhluk hidup. Nggak, kalau misalnya ada tuh kayak langsung. Terus mana jadi pernah vegan gitu. we ya tuh. Emang menuju. Oh iya. empatinya gede sama makhluk hidup. Kasihan ya. Berarti kamu ikutan peta gitu Lebih nggak? ke jijik sih. Oh, lebih ke jijik. Kayak jijik aja gitu. Kasihan dan jijik. Even ikan mas yang goreng yang crispy itu Tapi nggak kan juga. minta diputusin aja kepalanya. Tebas lehernya gitu ya. Oke. Terakhir Vid. Vidi pernah bawa pilok ke konser Pupen dan piloknya hampir meledak. Betul. Ceritanya gimana tuh? Itu last show berarti ya? Last show Pupen ya? Ya, 2002. Daguti House. Aing jadi eta ya. Daguti House ya? Bawa pilok tuh. Gitu. Nah, pertanyaannya ngapain kamu bawa pilok ke sana? Kan pada saat itu lagi seneng graffiti. Oke. Sama si Oo lagi tuh. Oke. Jadi suka kecoretan lah. Maaf ya kalau ada yang temboknya kecoretan itu. Apa biasanya nyoretnya apa? Graffiti aja. Ya enggak, tulisannya apa? Graffiti. Biasanya. Video ya langsung. Anjing. Banyak lah. Dan nggak tahu itu mah. Fuck you ngikut-ngikutin apa aja. gitu? Enggak sih, fuck you mah. Fuck me lah. Fuck me. Yakfu. Ya, Pu. Ya, jadi bawa pilok, terus pada saat itu teh panas kan. Jadi kayaknya dia apa istilahnya lah mungkin si pilok Menguap tuh ya. Kayak panas tuh kayak gitu. Pas lagi di dalam konser, kita. pas lagi dalam tea house itu teh. Iya. Dan nggak bisa keluar lagi. Jadi panik aja Ya, mungkin nonton. itu saya nonton juga. Iya, iya. Pulangnya jalan kaki sampai Sama. Pajajaran. Sama Pajajaran saya. Sampai. Kayaknya ketemu deh kita. Mungkin ya. Mungkin harusnya kita ketemu mungkin. Mungkin enggak sampai Pajajaran. Tapi cuma di Pajajaran. Lesau kan? Lah saya ya. Yang ada tea house, yang ada koil. Nah, itu ada betul. saya agak kaget pas koil, soalnya ada Sama. striptease-nya. Sama. Kata ruas sih. Ada striptease-nya gitu ya. Anjing. Ya Alright. itu betul bawa pilok sama Oo. Nah, ini cukup lah video mas. Sebenarnya banyak sih video teh, cuman ya udah Santai aja. Santai kita mah santai. Nggak usah. Nah, dia yang harus banyak. Oh dia tuh mana ya? Nih, Ginar ya. Sekarang kita pindah ke fakta true or false bagian Mas Ginar. Mas Ginar cemilan favoritnya adalah combro. Iya lagi. Tapi ada bala-bala sekarang. Tapi harus ada combro. Nah, oke. Bala-bala, nih ya, bala-bala sukanya yang tipis apa yang bulat? Yang tipis. Sama. Sama, harus tipis ya, Pak. Suka Jadi di mix. mau beli Kalau bala-bala gorengan suka apa ya? Ngan dua Nggak, sebenarnya. kalau bala-bala tuh sukanya di mixnya sama apa? Biasanya sama makanan berat kan? Ada yang nasi, ada yang kupat tahu pakai bala-bala gitu. Sekarang pakai apa tuh? Cengek. Lepet. Oh. Nggak, Wah, itu mah dulu cengek dulu mah. gua nggak kuat pedes. Soalnya Oh. baru sekarang kayak jadi enak reso jago. Kalau combro sukanya yang kering atau yang basah? Combro ke Tokoyu tah. Combro Tokoyu enak. Enak. Combro tokoyo ya. Kamu combro 7.000-an sih gini tapi ngena. Combro apa? 7.000 mah kudu ngeunah. Yuh. Semuanya teh ngeunah 7.000. Eta urang nggak Gojek anjing 60.000 ngeuli combro. Yo aduh coba gitu. Berarti Makan true ya, combro? Mas? True. True. Suka combro. Makan combro Suka, combro ya, doang tapi- atau tapi pakai kalau- yang lain? Kalau combro harus pakai yang lain atau combro doang? Combro doang. Combro mah kayaknya Combro doang. dikombinasiin sama yang lain agak Saya nggak susah. terlalu Ya? suka, Agak nggak susah. terlalu suka yang manis. Misro eta mah. Nggak ya, jadi kalau beli gorengan tuh jarang beli pisang goreng gitu. Oh, jadi kalau ada combro, bala-bala, pisang goreng yang nomor 1 pasti combro dulu. Combro, bala-bala. Bala-bala. Bala-bala tuh enak sama kupat kalau saya, Mas. Cih, itu bumbu kacangnya di Bisa. apalagi kalau Tahu. lontong Padang. Lontong Padang pakai bala-bala. Oh, oke. Ada di Simpang tuh. Tuh, recommended. Oke, next. Rekomendasi. Nanti ini ya. Ada rekomendasi. Ada placement nanti ya. Ginar suka banget sama krayon Shinchan. Wah, itu lihat tuh. Mana? Oh, dibawa ke kantor ya. Gede. True ya. Iya lagi. Tapi pertanyaannya sebenarnya Nohara Shinosuke itu siapa, Mas? Nohara Shinosuke Shinchan. Nggak ada teori konspirasi nggak di situ sebenarnya siapa Nohara Shinosuke? Oh enggak, yang gua tahu ya. Sebenarnya gua juga nggak dingin-dingin banget, emang suka aja dari kecil. Baca komiknya, nonton kan di RCTI. sekarang. Sekarang di YouTube. Oh, masih sampai sekarang? Buat tidur tinggal kita. Shinchan bahasa Indonesia 2 jam di YouTube. Bener. Ada. Biar soalnya yang lain tuh cuma 5 menit, 10 menit kan capeknya Iya, sore. iya.
Jadi cari yang 2 jam ya. 2 jam. Biarpun cuma 1,5 jam sih. Oke, nah gue ada teori konspirasi. Iya, emang katanya. Nggak ada. Itu tuh Ada. ceritanya nyeritain jadi katanya yang gua tahu. Jadi si Nohara ini tuh, si Shinchan ini tuh sebenarnya ketabrak mobil meninggal. Orang tua itu lagi menceritakan, makanya dibikin nakal banget tuh gara-gara ini kok anak gua masih hidup gimana gitu. Iya. Wow. Saya juga katanya gitu. Dark Sebenarnya side. agak dark sih. Dark Side sebenarnya. of Crayon Shinchan. Dark side of Katanya ya, cuman nggak tahu yang. Tapi yang gua tahu apa? nggak tahu aku juga. Makanya mau confirm. Oh. Gitu. Jadi itu tuh orang tuanya mikirin kayak ini anak gue kalau masih hidup gimana. Jadi nggak tahu deh kenapa kelakuannya dibikin nakal gitu. Kayaknya mungkin biar ya happy aja kali orang tuanya. Itu yang sih. Kalau hubungannya sama Siomai Shinchan itu gimana? Somai Shinchan. Nggak, aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya. enak. Coba. Tolong. Apa tuh Somai Gimana sih Shinchan? namanya? Cikawo ya? Cikawo. Cikawo. Aduh, jarang main ke daerah sana juga Saya sih. juga Sama. gojek aja. Crayon. Gojek aja. Apa? Somai biasa gitu. Iya, enak. Enak. Cuma satu di Bandung itu doang. Apa ada cabangnya? Kayaknya gua satu kan ya. Combro, Crayon Shinchan aja. Ada lagi. Bagus itu. Nggak ada sih sebenarnya satu lagi tapi kayak kurang seru. Apa nggak apa-apa? Ntar saya bikin. Bahas yang tabrakan dong dia. Gue belum. Nggak ada. Nggak ada kalau itu mah. Satu lagi lah, ini mah mau dimasukin mau nggak bebas ya. Ginar pernah beli sepatu gara-gara pas dia coba, kalau nggak salah putus tali sepatunya, tapi jadinya kudu meuli, padahal tuh beki-beki pisan atas apa. Kenapa dia nyawa? Ada di Google. Mana tuh public figure, Nar. Iya, ada di Google, kata gue juga. We have to know. Ya, Ceritanya betul. gimana Mas itu Mas? Beli sepatu, terus putus talinya. Sepatu Jadi apa weh. ini teh? Enggak, gue tuh lagi pergi ya, kemana lupa. Adalah, lagi ke New York. Ada kan luar negeri wae. Tadi Paris, ada New York. Sama showroom. Ini sama. Ke luar negeri wae sih. Tadi soalnya Masalahnya ada hubungannya, orang udah menyebutkan negara yang bikin gue merasa terintimidasi Oke, gitu. terus? Jadi, terus orang teh nganter baturan orang. Indo dia- please. Oh ya, nganterin temen ke Nike. Apa New York. ya, itu Nike Nike New York. tahun lah, yang gedenya gitu lah. Sering banget kayak, pengen beli apa ya kesini gitu, nggak ada dibeliin gitu. Tuh. Kalau sekarang sih ada sih, kalau waktu itu sampai akhirnya kayak di antara semua display, inilah yang paling mending ya nyoba-nyoba aja gitu. Nike apa Mas? Seri apa itu? Hah? Nike seri apa? Kalau masih inget. Blazer, Jordan. blazer yang Sakai. Oke. Ternyata ada lah, gitu. Cobain lah. Tapi sebenarnya ya kalaupun ada sebenarnya nyari yang hitam, cuman karena nggak ada ya udah coba yang warna coklat lah itu ya warna. Cobain nih. Pas lagi. Sebenarnya beneran nggak pengen beli-beli banget gitu, karena gue tahu ini nggak akan gue pakai gitu. Cuman perkara, ya guys ke toko iya berkali-kali tapi beli naon ya gitu. Pengen keluar toko bawa sesuatu aja gitu. Impulsif tapi, lah ya. Lagi impulsif gitu. ya, lagi nyobain. Atau banyak uang. Ya, bisa, nah. Jadi. bisa. Enggak, Kayaknya itu Nggak sih. banyak uang. Maksudnya itu juga gara-gara ke-trigger juga retail harganya gitu loh. Oh, bukan harga yang jadi reseller. mahal. Karena emang di toko Nike. Oke lah harganya gitu, bukan harga reseller kan. Ya udah deh nyobain. Pas nyobain putus kan. Tiba-tiba anjing cain teh nah kieu. Terus si Mbak Bentar, bentar. Si Mbak. Talinya putus. Iya sebenarnya Bisa tuh. sih? Reject ya. Butut Nike berarti. Nah, sebenarnya orang baru bisa berpikir jernih tuh setelah keluar Ngaruh, toko, ya. setelah gua beli. Hah? Harusnya gua komplain, kualitas lu berarti jelek orang gua baru Bener. gini. Enggak, yang dibelinya yang putus berarti. Enggak, akhirnya tuh gara-gara di sana yang jaga tokonya tuh Si Mbak. mbak-mbak 2 orang orang kulit hitam lah. Ngomongnya cepet yang lu kalau nggak beli awas ya gitu. Bla bla gitu ya. Tapi gua tahu sebenarnya bercanda, cuman nadanya tuh kayak anjing aing kudu beli ya. Terus gue bilang ya udah lu kalau ada replacement talinya gua beli gitu. Oke, gue cariin ya. Kalau ada lu harus beli gitu. Kayak aing geus kayak cing eueuh gitu. Nyona aya deh. Jadi aing beli, nepi kain tara dipakai sakalipun. Aing masih Caca minta dijualkeun, kita laku-laku juga. Lah, kenapa bisa putus ya aneh juga Iya, ya. gua random kan ya, random. Udah menjinjing kita. Jadi kan dijebak. Gue udah lagi komplainnya gitu. Dijebak, Tapi aku agak tertindas ngomongnya kayak nge-rap kan. Kayak aku. Iya, gitu rap. tah. Iya mbak, dibeli kok. Oh, bahasa Indonesia nggak balas. Nanti sih. Yang bahasa Sunda. Mbak tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Sister. Sis. 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 Lah.
Miss. Ya aing teh ngomong Mbak oge, Mbak. Si Mbak atau si gitu lah. Presiden ngomong Mbak. Oke, berarti true ya itu kejadiannya dan ternyata di New York. Mantap. Anjir. Enggak, itu masih di. Jadi Ya, nggak apa-apa lah. naikin di New York. Oh, di sini kan masih bisa. Ya, Kualitas kesimpulannya di sini masih bisa. Kalau Mas, ada ke Nike kesimpulannya Nike di New York tidak sebagus yang ada di Sport Section deh. di Dago. gitu. Oke ya, cukup lah ya. Mau beli? Fun fact. Ukuran berapa? Kita ke rapid question dulu aja lah ini mah. Saya suka lihat Mas Ginar itu rajin banget karaokean. Nggak rajin sih sebenarnya mah. Ya emang senang aja semua orang pada dasarnya suka Waduh. karaokean sebenarnya ya. Terutama di Set and Rise lah kalau saya lihat. Enggak. Tapi saya, oh bukan. Bukan. Di mana? Di terus Di mana tuh? ada di rumah Nendet ya. Apa Oh, baru namanya? lagi nih karaoke terus namanya. Saya baru tahu. Bukan tempat karaoke itu sebenarnya. Bukan, cuman sama Gua- dia dibikin karaoke. Gua ngerubah konsep banget anjing. Oh, tapi kenal yang punyanya. Kenal. Oh, nama bar ya. Nama bar. Iya, nama terus. bar. Koktail bar sebenarnya Oh, di oke. apa ya nama jalannya? Di sebenarnya saya Lemah Sari, Nendet. tapi udah bukan Setrasari Daerah sih. situlah dekat situ. Lemah Nendet. Lemah Nendet. Iya, kayaknya daerah situ. Suka Haji. Oke. Ya, Sebelum sebelum. suka haji. Pertanyaannya adalah 3 Next lagu wajib buat karaokean versi Ginar. Aduh, Anjing, Kurang nyaho sih kan jawabannya. pasti gini ya tiap orang Ya, kayak gua mah pengen si- nyanyi lagu ini anjing. bosan dalam gini, bosan mimiti sebenarnya mun geus kitu mah refleksi sebenarnya. Apa tuh? 1. Hi-fi Ilham tuh, bos awas lah. Apa? Remaja. Hi-Fi. Iya. Oke. Hi-Fi itu betul. yang judulnya remaja. Yang judulnya remaja. Terus konservatif. Dadams. Sama New York anjir. Oh yang Inggrisnya ya boleh lah Frank Sinatra. ya. Ah, ini kelas. Ya. Hi-Fi, Dadams, Frank Sinatra. Kenapa gue yang jawab ya? Soulmate ini. Karena gue nonton terus, nggak semua orang udah kayak, guys kata Bang sih, Geus gila bosen. Bang iya pasti ngeplaynya iya. Bosan sebenarnya audiensnya. Alright. Next buat Vidi. Tadi kan ngomongin somai Shinchan tuh, gua nggak tahu kan. Nah, 3 kulineran favorit Vidi di Bandung, wajib dicoba. Fonas satu kan. Fonas ini. Karena 1. Kalau kalian suka wine ya, datang ke Fonas di Jalan Cimanuk Ya. nomor 5A. 5. Natural sekali ya. Masuk. Adlibs ya tak? Ya, lips. 2. Kacamatanya kayak. Boleh? Nyeting aja tuh. 2. Street food lah, apa gitu. Enggak yang tadi dia udah di. Nggak apa-apa, Founders Gak apa-apa 1. ya. Cuek. Udah makasih. Padahal straight edge curang. Eh. Terus bakso tahu di ABC. Bakso tahu ABC. Adalah di- Siang-siang. Iya, siang-siang. Yang dekat Lotek. Adalah gerobak. Ya dekat Lotek ya, jajaran Yang Lotek itu. kepikirannya sih itu ya, bakso Ah. tahu ABC sama ayam tangkap tarik ulur. Di mana tapi? Ya. Cigadung, cobain nila. Oh, yang ini yang Pecung, punya pecung. Pecung ya? Kopi tarik ulur, cobain nila bakar. Itu tuh bukannya cabang ayam tangkap yang ini, yang si Bukan, abang. bukan. Oh, bukan, Bukan. beda lagi. Itu enak. Warung Aceh bukan ya, berarti. Ayam Ada tangkap. tuh 3. Iya, 3. Fonas, Fonas. ayam tangkap, tarik ulur, Ulur. bakso tahu, Tarik kali ABC. Buat Mas Fahmi, AS. 3 tempat party versi Fahmi di Bandung. Apa party? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak senyawa lah. Kioki. Amare. Ya nggak apa-apa, mau yang nggak ada juga, Mas, yang ada juga nggak apa-apa. Saya mah zaman Verde, oh itu memorable, Verde backyard menurut saya. Saya ya, mah ya. selama ada dia pasti bisa party. Ya, sok. Apa? 1. Bangker. Bunker. Bunker teh di Jogja. Lain. Jogja. Tong lah. Itu mah bahaya gitu. Underground. Gente, seru. Sumpah jarang party di Bandung. Maksudnya emang jarang party. Kalau nggak gini atau Di pertanyaannya? Bandung tadi ngomong. Kalau nggak gini ya pertanyaannya. Kan kalau ada teman-teman dari luar kota kesini, Mas pengen party di mana? Nah, Mas jawabnya apa? Apa ya? Yang paling ke pokok pertama paling si Pills. Pills 1. 2 apa ya? Nah, Guys, Opi Uci. Opi Uci. Cuci Depan. Satu lagi apa ya? dipaksa. Yang baru udah pas sebut. Gini sok baru dah. Pills, Opi Uci, maunya. Apa ya? Yang undergroundnya gitu Mas. Tapi yang- nggak seru. Ada yang underground. Palet udah nggak ada yang underground. ada. Ya palet aja sebut. Palet. Palet tapi Ya, udah nggak ada. Jadi air lu nggak jawab. Bukan Balik. udah nggak ada. Orang nggak jawab karaoke mana? tapi setelah video ini keluar, Palet itu akan berganti nama guys. Nanti lihat aja. Oh, Teuing naon oke. orang kayak. Good luck. Baik. Good luck. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kalian bertiga ngomongin Ya, tadi apa ngomongin sih? ngomongin fashion ya. Dari capek jadi kayak Pengen tahu. kenapa sih gitu. Pengen tahu brand lokal underrated versi satu-satu nih. Oke, underrated ya.
Harus underrated. Ya karena kan biar orang yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Ah. Susah tuh underrated yang Iya nggak apa sih. Jadi jarang orang tahu lah. Spesifikasinya gimana kalau underrated? Spesifikasinya Bisa dia followers di bawah 2000. Waduh, siapa ya? Harus Iya, lihat Instagram biasa. dulu dong. Mas Ginar pasti langsung pop up apa. Lokal. Iyalah Satu. lokal satu. Aduh, apa ya? Ah, si iya we lah, si Ape. Floraisong. Kayak Bagus karena itu. Apa yang mana mas? mantan staf orang. Oh, Bagus itu. Flo Jawabannya. bahasa Perancis gitu, Floraisong gitu. Ya, Satu. Satu aja tuh, masing-masing satu. Paris. Wah, Di bawah 2000 kan? di bawah 2000. Paris. Yang lain lah mas. Oke, yang lain. Aduh, di bawah 2000 siapa ya? Ya kalau nggak usah itu di Terus katornya di yang bawah mana. 2000 tuh apa? Followers IG-nya di bawah 2000 Harus gitu. underrated kan? Jarang Oh, orang tahu lah, jarang maksudnya orang tahu. kita ini aja. Brand tahun 2000-an. Enggak. Di bawah. Anak-anak gitu yang punya brand, siapa? Orang benar ninggalin Instagram berarti. Oh, sok. Sima di bawah 2000 nggak? Nah, orang kan ngomong eta euy. Oh, yang enggak sudah. Ya keduluan berarti, Sima. keduluan. Sima Hmm. Utilize yang sekarang lagi kerja sama sama Sima di bawah 2000. nggak tahu, tapi itu cukup Enggak sih, tapi emerging. dia mau udah emerging terkenal lah. Ya udah orang Paris. Si Fahmi di Sima. Oke. Gitu ya. Dia. Diwakilin jadi Beres. ada Floraisong, Paris Index sama Sima Utilize. Terakhir nonton konser Chemical Brothers di di Jepang. Jepang. Gimana Mas Wah, experience-nya? gelo sih. Party lah ya itu ya. Party hard. Enggak juga sih. Juga sih. Lebih ke bengong mungkin ya. Lebih ke bengong, Edan Pisan bagus banget. Bagus banget. Chemical Sama dia Brothers. tuh, sebelahan juga. Nah, berarti jawabannya harus beda. Hah? Konser terakhir. Kan terakhirnya Ya berarti sama- sebelum Chemical Brothers berarti. Joyland lu enggak ya? High five. Flaming Lips sih. Di? Sebenarnya Di mana tuh? ya pas Sarwa Oh, kejadian sepatu tadi. satu. Oh, Di New York. Terus sih sebenarnya kalau aya naon deui konser pasti juga festival. na nya nu orang eta orang ini sorangan gitu nonton experience after covid bisa nonton konser deui terus orang nonton konser eta sorangan terus nya orang beuki gitu gelo sih eta juga biarpun ada sieun sih sebenarnya bisa aing teu bisa balik gitu mun benang covid deui cuman eta nya salah satu wishlist orang lah. Oke. Flaming Lips. Yudi. Terakhir, Ya. terakhir mah With The Tapi Fest. sebelumnya kayaknya ada gua. Oke, With The Fest. Nonton apa? Line up Paling yang apa? paling oke di With The Fest. Berarti tambahan itu. Paling oke penampilannya gitu, ya terus. Ya, oh terasa ya. Oke. Oh, Teenage. Teenage Death Star. Oh, kemarin. Itu ya. Oh, itu chaos ya. Kemarin. Itu chaos ya. Itu kayak yang kayak nonton penonton Oh, sih. Jadi Teenage deh. Oke, bukan Ya. Flaming Lips, tapi Teenage Death Star. Fuck Flaming Lips. Fuck Flaming Lips. Fuck. Skill is dead. Oke. Tadi Skill is dead. Perjalanan kayaknya Rexin ditusuk anjing. dari mana, Mas? Hah? Dari rumah venue juga. ini juga jadi itu teh sieun orang ya ke lempang sorangan bisa aya nu udah dor gitu Nggak ada yang berani Mas sama kamu mah. Lebih nggak kelihatan. Iya, karena kamu public figure. Public figure. Nih, tadi agak nyambung sama masa kecil lah. Waktu kecil atau remaja pernah nonton band sama abang-abangan di bawah gitu. Nonton band apa kalau yang masih ingat? Yuk, gue nonton ini, set. Abang-abangan gitu. Gak pernah Nggak pernah? datang sendiri. Maksudnya datang sama seumuran. Iya, Oh ya berarti konteksnya bukan abang-abangan ya? Ya maksudnya teman seangkatan gitu. Tapi lebih tua sih. Abang-abangan. Ada yang Iya. lebih tua, ada yang lebih Iya. tua. Oh ya udah. Nonton Dajjal di Unjani. Dajjal di Unjani. Udah pakai kostum gitu? Iya, lumpur. Oh belum yang monster-monster kayak guar gitu? Lumpur. Ya? Kiming Dajjal. Kalau Mas Ginar, saya agak penasaran sama sosok Mas Ginar itu kan cool gitu ya. Kelihatannya kata aku Mas, kan ini penilaian luar ya. Tapi pengen tahu dulunya waktu kecilnya suka nonton kemana, Saparua gitu, ngaramin nggak atau apa gitu. Orang Britpop sih orang mah. Anjuy. Britpop berarti TRL lah gitu-gitu ya Mas? TRL iya, tapi TRL mah kan dulu mah ini apa namanya Concordia masih ada. Concordia tuh Yang Simulate. BS. Simulate ya. Itu kan dulu venue juga. Masih ingat nggak nonton apa itu? Gitu nya. Tapi orang yang jadi apa benar nonton we nya. The Bride, The Wave. Salah satunya Ariel. The Bride. Terus
Kia atau orang jigaran guys. Sekat. Untung nanti. tepuk tangan maksudnya. Lebih sering nih pas gara-gara abis ITENAS Ya, sebenarnya. betul, setuju. Datang kan teriak ayo rock and roll mafia ternyata didinya pure Saturday lah Iya. gitu. Naon deui nya? Area pisan lah. Nya almarhum Eben teh Burger Kill gitu. Area nu ITENAS gitu kan. Berarti nggak Jadi ngalamin fase-fase emo, metal, hardcore gitu, jalan Britpop gitu. langsung Britpop dari SMP. Dari lahir, dari SMP. Dari SD sih Nah, sebenarnya itu mulainya. pertanyaan tadi yang kenapa emo itu tuh sebenarnya di ITENAS nih agak susah untuk Ngetracknya gitu. karena musiknya tuh banyak bener ya. Jadi Eh. kayak orang tuh dengerin itu tuh jadi banyak gak emo, makanya kalau ditanya band emo tuh suka bingung sebetulnya. Oke. Cuma mungkin karena pakai Macbeth, dianggapnya. Tapi ada kan fase-fase emo di ITENAS mah ada pasti rambut-rambut Sebelum gini. dari ITENAS ada, di Venom tuh juga dengerin. Cuma nggak yang into banget sebenarnya. Oke. Mas Fahmi, Abang-abangan. ya dulu. Sama seumuran sama teman-teman si Paris. Dulu kalau Saparua pasti nonton apa ya, banyak sih dulu, Balkoni. Wah. Terus Saprofield, Bukit berarti ngalamin. Bukit Ya, ngalamin. kurang lebih sama gitu ya. Sama mirip Ya, kayaknya. mirip. Tapi kita nggak Kayak ketemu sering gitu lihat. ya. Iya. Kayaknya ketemu Kayaknya ya sebelahan Tapi gitu. dia lagi tepuk Free Atlas tangan. nonton nggak? Free Atlas. lagi di belakang. Free Atlas nonton nggak? Free Atlas 1. Enggak, euy. Free Atlas 1 nonton nggak? Yang bukit Yang bawah. biru. Yang biru. Posternya biru. Yang ada SID. Enggak, saya Oh, nggak nonton yang tuh. pas itu. Yang ada Kill by Butterfly. Iya, terbunuh oleh kupu-kupu itu. Kupu-kupu. Sama saya yang memorable pertama kali nonton Mocha di Flower Pop di STSI tahun berapa itu? Wah, saya nggak Oh, kalau ngalamin. Bro tuh yang cewek semua vokalisnya. Betul sekali. Mau ada lagi tuh katanya. Terus, gimana? Flower Pop itu nama acara. Ya. Nama acara. Tapi formatnya bandnya harus cewek. vokalisnya. Oh, vokalisnya. Iya. Tapi harus Britpop. Nggak? Pop lah. Pop sih. Boys Are Toys boleh nggak Boys Are harus Toys? Britpop. Nah itu harus dihidupkan kembali. Boys Are Toys? Teh Irma. Jing, Teh Irma, Ya itu. Saya ngefans. Teh Dina. Dulu Dina masih main bass ya di Boys Are Toys. Iya. Itu Flower Pop lumayan memorable karena pertama kali lihat Mocha terus kayak melihat sosok Arina yang anjing ya naon Iya sih. bawain Bjork. Gitu. Ya. Saya mau ikut jawab lah terakhir. Yang paling memorable di bawah abang-abangan Apa? kan? Saya nanya aja. Ya, Apa yang paling boleh. memorable buat kamu? Ya, Kafe Hitam Putih di Lembang. Ada yang pernah kesana nggak? tahu kafenya mah. Ya, Kafe Hitam Putih di Lembang yang Ya, mainnya oh. tuh Blind to See, Complete Control, Oh, Under iya. 18 awal-awal. Nah, itu saya pertama ketemu Aziz Blind to See itu di situ kayak wow gitu. Diajak abangnya siapa? Gengengan kakak. Oh. Jadi dari Oh dari abang ya. dari Abang itu mah. Dari mana ya startnya? Pakai angkot Lembang, Ya, di Lembang. stasiun Lembang ke Ya. atas gitu. Terus sempat mau muntah juga di jalan karena anjing Angkot masih coklat? kecil. Ya, angkot coklat gitu. Ya udah gitu, tempatnya kecil. Oh, ada restrain juga waktu itu. Jadi sempat nonton restrain gitu. Udah sih paling itu. Kalau Dika kenapa nggak ditanya dari tadi ya? Iya, apa Katanya namanya? muter ya? Kenapa kan saya udah Karena ngasih brief fun tadi. fact Diulang Makanya ya? yang tuh fun fact sih. Nah, anjing jadi Oh iya aja. benar. Boleh, sok. Apa? Kakak go lah, terakhir lah. Kurang tanya tadi. Jangan aib tapi ya, jangan aib. Beda fun fact sama aib. Oh gitu. Iya. Oh. Adanya aib, euy. Saya juga ada aib-aib tapi enggak. Ada? Saya nggak tahu. Enggak tahu. Iya pasti ayah udah. Sok. Lupa kan kalau digini. Pengucuran rek. Ya. Makanya ya itu saya sekalian nutup sesi interview kita hari ini gitu. Tadi udah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya buat Mas Ginar, Mas Vidi, Mas Fahmi, Nuhun. Sama-sama. sama ilmunya yang tadi dikasih, masalah kreatif dan administrasi itu kan lumayan kayak oke. Jangan dianggap serius ya, tadi bercanda. Iya. Ngomong dari saya. Itu terserah kalian mau menganggap mau menganggap serius, tapi yang penting video ini di YouTube pasti viewersnya akan gede karena mereka jarang diinterview, jadi orang pasti pengen tahu gitu. Dan nggak sedalam ini sebenarnya interviewnya. Oke, semoga bermanfaat lah tadi obrolannya. Kurang lebih udah berapa jam, Fer? Woi kak. Oh udah wajar. Ada. Sejam setengah nanti dipotong-potong yang sensor-sensor segala macam ya, jadi 45 menit sampai 1 jam lah. Oke? Nanti ada episode berikutnya. Apa nih sensor? Apa sih yang harus disensor? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Ya. Ada yang ngomong Tapi kebanyakan tadi 1 jam itu kayak takutnya Kalau dragging gitu. Anjing gitu di. Nggak Ada ada. Anjing, goblok, setan. Nggak ada, tadi Nike cuek weh. Brengsek, nggak ada. Nggak ada. Tapi yang kayak di tit gitu. Alright,
Sampai ketemu di episode berikutnya, nanti ada beberapa narasumber yang oke lagi di episode 2. Episode 2 kita lagi kan? Iya. Gimana kalau kita bikin podcast aja gitu? Episode 2 ya. Duh iya. Hostnya berempat. Nggak, gue pengen hostnya Mas Ginar sebenarnya. Mas, Dia yang cocok, ngatur cocok. nih pertanyaan-pertanyaan. Pas dapat narasumbernya 1. Kita setuju sama Mungkin. Boleh juga bikinnya. Iya, itu langsung nanti ada langsung lah placement dari Hijack, Maternal dan Mankind. Oke. Terima kasih. Jangan lupa buat ya standar ya, like, comment, subscribe karena itu adalah bensin buat kita semua untuk tetap berkarya. Mantap. Gue belum lagi. Yaudah, subscribe. Pamit Andika Surya. Dah. Dah.